Assalamualaikum, kembali lagi dengan kami tim KKN TIPB 2020, kelompok Bogor Kap 11 di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami akan mensosialisasikan terkait konsep penerapan jaminan mutu di UMKM pangan. Sebelumnya, yuk kita lihat beberapa contoh berikut. Yang pertama ada susu kedelai langu, di mana susu jenis ini dianggap bermutu bagi konsumen di Jepang karena dianggap dibuat dari kedelai yang asli. Akan tetapi, kurang bermutu bagi konsumen Indonesia karena baunya yang kurang mengenakan. Contoh kedua ada nasi pulen, di mana nasi pulen dianggap bermutu bagi mayoritas konsumen di Indonesia, namun kurang bermutu bagi pedagang nasi goreng karena menimbulkan nasi goreng yang menggumpal dan bumbunya kurang meresap. Selanjutnya ada nasi aking, di mana nasi aking dianggap bermutu bagi konsumen penderita diabetes, akan tetapi kurang bermutu bagi konsumen yang tidak mengidap diabetes. Maka selanjutnya timbul pertanyaan, apakah itu yang disebut dengan mutu? Mutu merupakan kumpulan karakteristik produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tertentu. Jadi setiap konsumen bisa saja menginginkan mutu produk yang berbeda. Tadi mutu, sekarang jaminan mutu. Jaminan mutu merupakan upaya untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan yang dijanjikan. Untuk mengklaim jaminan mutu, kita membutuhkan bukti berupa sertifikat HCCP sebagai bukti bahwa produk kita aman, sertifikat dan label halal sebagai bukti bahwa produk kita halal, dan yang terakhir, sertifikat ISO 9000 sebagai bukti jaminan mutu produk. Akan tetapi, baik sertifikat HCCP, halal hingga ISO 9000 tidak mudah untuk didapatkan oleh UMKM. Nah, apakah ada alternatif untuk tetap melakukan jaminan mutu? Ternyata, kita bisa memulainya dengan meningkatkan konsistensi produk. Bagaimanakah caranya? Dengan melalui perencanaan tertulis dan detail terhadap semua aspek produksi, seperti bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir. Bagian selanjutnya adalah prinsip utama dalam menghasilkan produk yang konsisten. Yang pertama adalah bahan baku yang digunakan harus sama. Yang kedua, proses yang dilakukan harus sama, meliputi peralatan, proses produksi, hingga pemeriksaan produk antara. Sehingga apabila dua prinsip utama ini sudah terpenuhi, maka produk akhir yang dihasilkan akan konsisten. Untuk menerapkan tiga prinsip utama ini, kita membutuhkan spesifikasi dan instruksi kerja yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Spesifikasi adalah ciri atau nilai terukur yang menjadi acuan. Spesifikasi dapat dimiliki oleh bahan baku, produk antara, dan produk akhir. Contoh spesifikasi bahan baku di UMKM roti seperti tepung terigu protein kuat dengan kadar protein 11 hingga 13% merek X. Ada juga ragi roti merek Y, air dingin bersuhu 5 hingga 10 derajat Celcius, dan sebagainya. Ada juga contoh spesifikasi bahan baku di UMKM keripik seperti singkong berjenis X, berumur panen sekian bulan dengan diameter sekian sentimeter, dengan larutan soda kue sekian persen, dan dengan minyak goreng merek X, dan sebagainya. Intinya, spesifikasi bahan baku harus dibuat sedetail mungkin agar kualitas bahan baku yang kita gunakan selalu sama setiap produksinya. Berikut adalah contoh spesifikasi produk antara di UMKM risol. Diameter kulit risol sekian sentimeter dengan ketebalan sekian milimeter. Ada juga tiap 1 kg isian risol mengandung sekian gram bihun, sekian gram garam, sekian gram kaldu bubuk, dan sekian gram MSG, dan sebagainya. Ada juga contoh spesifikasi produk antara di UMKM kerupuk seperti kadar air kerupuk sebelum dijemur sekian persen dengan diameter kerupuk sekian sentimeter dan sebagainya. Sebagaimana spesifikasi bahan baku, spesifikasi produk antara pun harus dibuat detail agar memudahkan pengecekan produk antara selama proses produksi
Adapun contoh spesifikasi produk akhir pada produk rendang kaleng. Angka lempeng total maksimal sekian koloni per gram, nilai F0 sekian menit, kaleng tidak penyok, dan sebagainya sesuai SNI produk kaleng. Ada juga contoh spesifikasi produk akhir pada UMKM roti. Jika kemasan ditekan lembut, roti mengeluarkan aroma dan bentuknya kembali lagi. Warna coklat merata pada seluruh permukaan crust sesuai gambar yang disepakati, dan sebagainya sesuai SNI. Sebagaimana kedua spesifikasi sebelumnya, spesifikasi pada produk akhir pun harus dibuat secara detail agar memudahkan dalam pengecekan kualitas dan konsistensi produk akhir yang kita hasilkan. Selanjutnya adalah instruksi kerja. Instruksi kerja adalah langkah-langkah produksi beserta kondisinya yang dibuat sedetail mungkin. Saking detailnya sehingga bisa dikerjakan oleh orang yang belum pernah melakukan proses produksi sekalipun. Tujuan dari pembuatan instruksi kerja adalah menghasilkan karakteristik produk yang sama siapapun yang mengerjakannya. Berikut adalah contoh instruksi kerja pada UMKM risol. Kami membuat contoh instruksi kerja pembuatan isian risol. Pertama, rebus bihun dengan air mendidih selama 1 menit dengan api sedang, kemudian tiriskan selama 1 menit, ditambah garam, kaldu bubuk, serta MSG. Selanjutnya, aduk hingga merata dengan dicicipi minimal di 3 titik yang berbeda agar rasanya merata. Kemudian, lebarkan di tampah, dinginkan selama 3 menit dengan kipas angin menggunakan kecepatan 2. Contoh selanjutnya adalah instruksi kerja pada UMKM kerupuk. Contoh yang diambil adalah instruksi kerja pengeringan kerupuk. Pertama, tata kerupuk yang masih basah di atas tampah dengan satu tampah terdiri dari kurang lebih 50 keping kerupuk. Kemudian, keringkan dengan sinar matahari pada pukul 9 pagi hingga setengah 12 siang. Selanjutnya, balikan permukaan kerupuk, lalu jemur kembali dari pukul setengah 12 hingga pukul 1 siang. Kemudian, ambil contoh sebanyak 5 keping, acak per tampah, lalu digoreng. Selanjutnya yaitu contoh instruksi kerja pada UMKM keripik, di mana contohnya yaitu instruksi kerja penggorengan keripik. Pertama-tama, panaskan 2 liter minyak selama 15 menit menggunakan api sedang. Kemudian, besarkan api, goreng 500 gram irisan singkong. Setelah itu, bolak-balikan setiap 5 menit, lakukan penggorengan selama 15 menit. Selanjutnya, angkat lalu tiriskan dengan spinner selama 2 menit. Berikut adalah contoh kumpulan instruksi kerja yang bisa ditemukan di UMKM roti. Pertama, instruksi kerja pembuatan adonan roti manis, instruksi kerja fermentasi, instruksi kerja pembagian adonan, instruksi kerja pembuatan isian kelapa, instruksi kerja pengisian isi ke dalam roti manis, instruksi kerja pemanggangan roti manis, instruksi kerja pengecekan produk akhir, instruksi kerja pengemasan dan pengiriman, dan sebagainya. Selain itu, terdapat contoh kumpulan instruksi kerja pada UMKM yang memproduksi rendang kaleng. Di antaranya adalah instruksi kerja pemotongan dan pembersihan daging, instruksi kerja pembuatan bumbu atau saus rendang, instruksi kerja pengisian daging dan saus ke kaleng, instruksi kerja exhausting dan double simming kaleng, instruksi kerja sterilisasi dan quick cooling, instruksi kerja pengecekan kaleng dan produk akhir pasca retorting, dan sebagainya. Berikut adalah contoh template instruksi kerja dan manual produksi pada UMKM Kerupuk Sanjay. Yang dapat dicantumkan adalah karakteristik atau identitas produk keripik Sanjay. Karakteristik produk diantaranya adalah nama produk, komposisi produk, metode pengawetan, pengemas primer, umur simpan,
saran khusus penyimpanan, metode dan kondisi distribusi, cara penyimpanan, saran penggunaan, dan persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya dapat diuraikan karakteristik produk tersebut. Selain karakteristik produk, dapat dicantumkan juga kualitas keripik yang diinginkan, yaitu pengamatan produk akhir yang terdiri dari rasa, aroma, tekstur, penampakan, dan warna. Selain itu, dapat dicantumkan mutu yang diinginkan. Setelah itu, tampilan produk akhir serta hasil pengamatan. Selanjutnya adalah template manual proses produksi yang terdiri dari tahapan seperti yang dicontohkan pada UMKM Keripik Sanjay ini terdiri dari penerimaan bahan baku, pembersihan dan pencucian, penimbangan atau formulasi, serta pencampuran. Selanjutnya ada tujuan di mana menjelaskan tujuan dari setiap tahapan. Kemudian prosedur. Prosedur ini merinci secara detail proses-proses yang ada pada tiap tahapan. Selanjutnya tindakan perbaikan di mana ketika ada hambatan, tindakan apa yang harus diambil agar proses produksi tetap berjalan. Setelah melihat spesifikasi, instruksi kerja, juga manual produk, tentu hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penjaminan mutu suatu produk. Peranan jaminan mutu sendiri terhadap pemasaran adalah jika mutu produk tidak konsisten, akan menyebabkan konsumen tidak yakin akan produk tersebut. Selanjutnya, jika mutu produk jelek atau kurang baik, konsumen tidak akan percaya lagi dan berhenti membeli produk tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.